Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Dodi Arisandi, di channel Share Quran Media. Oke, sudah cukup lama kita nggak diskusi di konten SQM diskusi. Nah, kebetulan sekarang hari Jumat, tentunya kita akan diskusi tentang kemuliaan atau sesuatu yang berhubungan dengan hari Jumat atau malam Jumat. Tentunya dari share-sharean yang aku share kemarin itu, kita akan membahas tentang amalan pada hari Jumat dan malam Jumat. Nah, kemarin itu aku nanya ke teman aku yang ada di Al-Azhar, Ustadz Haryadi, terima kasih. Jadi aku nanya, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, dia bilang gitu. Jadi aku nanya tentang, Ustadz, apa sih amalan yang dianjurkan oleh apakah ada amalan yang dianjurkan pada hari Jumat atau malam Jumat? Nah, begitu saya tanya. Jadi Ustadz bilang, Ustadz meringkas ya jawabannya, dan aku akan aku aja ya. Aku akan share ke teman-teman jawaban dari Ustadz Haryadi, dan kita akan diskusikan di SQM diskusi pada hari ini. Oke? Langsung saja kita ke pembahasan diskusi pada hari ini, yaitu amalan pada hari Jumat dan malam Jumat. Oke teman-teman, kita langsung saja kita ke poin-poin yang diringkas oleh Ustadz Haryadi sendiri. Tentunya Ustadz Haryadi adalah mahasiswa di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi Ustadz Haryadi ini teman pondok saya dulu, teman kampung saya juga, dan beliau ini Masya Allah ya, sekarang lagi melanjutkan studinya di Al-Azhar University. Oke, kita akan langsung saja ke poin yang pertama. Amalan pada hari Jumat dan malam Jumat. Yang pertama adalah memperbanyak sholawat. Jadi pada hari Jumat atau malam Jumat itu kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan kita untuk memperbanyak sholawat kepadanya. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang artinya, perbanyaklah sholawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat, karena selawat kalian sampai kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani dan dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita memperbanyak selawat pada hari Jumat. Alasannya yang pertama adalah hari Jumat itu adalah penghulu dari semua hari, begitu. Pemimpin dari semua hari yang paling mulia di antara hari-hari lainnya, begitu. Jadi mari kita sibukkan diri ketika hari Jumat atau malam Jumat tiba. Mari kita mempersibukkan diri untuk selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena alasan yang paling kuat, tentunya alasan yang paling bisa kita pegang di antara alasan yang lain adalah semua amalan yang kita lakukan antara diterima dan ditolak, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya amalan salawat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Jadi amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, mari kita salawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ini kita dapat mengamalkan sholawat ini tidak hanya di hari Jumat, akan tetapi kita dengan tahu
bahwa sholawat itu adalah amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini kita semakin rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, poin yang kedua adalah berdoa. Imam Syafi'i pernah berkata, sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam, salah satunya pada malam Jumat. Jadi Imam Syafi'i berkata demikian, bahwa ada malam-malam di mana doa kita itu terijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah malam Jumat. Jadi kita pada saat malam Jumat datang, kita niatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, kita adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada kekuatan, tidak ada upaya melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu terjadi, semua yang terjadi di muka bumi ini, semua yang terjadi di langit, semua yang terjadi di semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Oke, yang ketiga adalah membaca surah Ad-Dukhan. Jadi membaca surah Ad-Dukhan itu adalah anjuran dari hari Jumat dan malam Jumat. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Ya'la dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka paginya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa yang dilakukan. Dari riwayat lain, dibangunkan rumah di surga. Dalam riwayat lain, dinikahkan oleh Allah dengan bidadari. Waduh, kurang apa ya? Kurang baik apalagi itu, kurang sempurna apalagi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang sempurna apa? Kurang mulia apalagi hari Jumat atau malam Jumat ini. Jadi kita jangan lewatkan, kita jangan melewatkan, menghabiskan malam Jumat atau hari Jumat kita dengan hal-hal yang kurang bermanfaat untuk diri kita pribadi atau untuk masyarakat umum, untuk masyarakat banyak, begitu ya. Jadi yang ketiga adalah memperbanyak atau membaca surah Ad-Dukhan, teman-teman. Oke, yang terakhir dari jawaban atau yang keempat ya, yang keempat dari ringkasan dari Ustadz Haryadi, yang keempat adalah membaca surah Al-Kahfi. Jadi teman-teman sudah familiar dengan surah Al-Kahfi. Jadi teman-teman sudah tahu ketika malam Jumat datang, ketika hari Jumat tiba, teman-teman sudah familiar kita harus membaca surah Al-Kahfi karena banyak keutamaan yang kita dapatkan ketika membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi maka akan mendapatkan cahaya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Dalam riwayat lain akan disinari antara dia dengan Ka'bah. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca 3 ayat dari awal surah Al-Kahfi maka akan dijaga dari fitnah Dajjal. Jadi 3 ayat saja, teman-teman. 3 ayat itu apa saja? Teman-teman sudah pasti tahu. Mari kita baca. Kebetulan hari ini masuk hari Jumat. Kita baca 3 ayat saja di awal surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin
bashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada sadaqallahul azim. Oke teman-teman, jadi itu Nabi Muhammad SAW memberikan minimal ayat yang kita baca di surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat. Jadi teman-teman, jika ada waktu luang ataupun waktu, kita harus menyempatkan ya. Kita jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Kita harus punya waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita menunggu waktu luang kita, waktu yang sisa-sisa waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jadi kita harus mempunyai waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Jadi teman-teman jangan sesekali menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Karena betapa ruginya kita ketika kita tidak dapat membaca Al-Quran pada suatu hari. Jadi satu hari itu minimal ya teman-teman yang misalkan sudah terbiasa dengan 1 juz dilanjutkan dengan 2 juz, 3 juz begitu. Tapi teman-teman yang misalkan keterbatasan dengan waktu, teman-teman bisa membaca Al-Quran ya minimal 1 halaman. Misalkan tidak bisa juga minimal 1 ayat. Kalau tidak bisa juga 1 ayat, jadi teman-teman kalau tidak bisa satu ayat, teman-teman ambil duduk dan sholat dan tanyakan kepada diri kita dosa apa yang kita perbuat, dosa apa yang sudah kita perbuat sehingga kita tidak bisa membaca Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Oke, teman-teman, jadi itu yang keempat tadi. Yang kelima atau yang terakhir nih ya, yang kelima adalah ziarah ke makam orang tua setiap hari Jumat. Begitu, setiap Jumat gitu ya. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, barang siapa yang mengunjungi kuburan orang tuanya atau salah satu di antara keduanya setiap hari Jumat akan diangkutkan dan ditulis sebagai anak yang berbakti. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ketika orang tua kita sudah tiada atau ketika keluarga kita sudah tiada, sudah mendahului kita, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dianjurkan atau disunahkan untuk mengunjungi makam mereka pada hari Jumat atau kalau malam Jumat serem ya teman-teman. Jadi hari Jumat aja kita mengunjungi makam dari orang tua kita. Kalau orang tua kita mohon maaf misalkan sudah mendahului kita, sudah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang tua kita sudah tiada, wujud rasa bakti kita selain kita mendoakan orang tua kita semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud rasa berbakti kita salah satunya adalah mengunjungi makam beliau begitu. Oke teman-teman. Jadi itu 5 amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di hari Jumat dan malam Jumat. Jadi tidak hanya 5 amalan ini sebenarnya. Jadi masih banyak amalan-amalan yang lain. Tapi saya hanya share 5 amalan saja. Mudah-mudahan dari 5 amalan ini kita bisa mengamalkan 5-5-nya kalau bisa ya teman-teman ya. Semoga bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan rasa niat yang lurus, niat yang bagus tentunya teman-teman ya, dari poin 1 sampai poin 5 tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan salah satunya atau semuanya kita bisa amalkan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud rasa terima kasih kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud terima kasih adalah rasa syukur, rasa kita beribadah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di langit ini tentunya selain
hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, semoga kita diberikan kesehatan di masa pandemi seperti ini. Kita jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga anjuran pemerintah. Jadi teman-teman tidak usah ngeyel teman-teman ya. Kita ikutin pemerintah. Pemerintah pasti tahu kebaikan untuk kita semua. Oke, saya akhiri pertemuan kita sampai sini ya teman-teman ya. Tidak konsisten banget aku saya tapi teman-teman, mudah-mudahan konten kali ini atau diskusi kali ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sharing Quran Media.